Di masa silam, jauh sebelum kota ini dikenal sebagai Wonogiri, wilayah ini hanyalah hamparan luas hutan belantara yang disebut hutan Wonosari. Hutan ini bukan sekadar kumpulan pepohonan raksasa, ia adalah dunia yang lebat, liar, dan penuh misteri. Di balik kerimbunan dan lorong-lorong gelapnya, bersemayam binatang buas, makhluk-makhluk gaib, dan cerita-cerita yang hanya dibisikkan dari mulut ke mulut. Namun, siapa sangka, dari rimba yang tampak menakutkan itu, dari tanah yang belum bernama, lahirlah sebuah kisah perjuangan yang membentuk cikal bakal peradaban. Sebuah pelarian yang bukan sekadar pelarian, melainkan langkah awal menuju harapan. Inilah kisah tentang keberanian manusia menantang alam dan takdir. Dan dari situlah, Wonogiri memulai perjalanan sejarahnya. Semua bermula dari seorang tokoh legendaris, Raden Mas Said, seorang bangsawan muda yang kelak dikenal sebagai Pangeran Sambernyawa. Ia bukan bangsawan biasa. Ia adalah putra dari Mangkunegara Kartasura, cucu dari Amangkurat keempat, dan sejak kecil telah dibesarkan dalam lingkaran istana yang penuh intrik dan ambisi. Namun, berbeda dari banyak bangsawan sezamannya, Raden Mas Said tumbuh dengan hati yang peka terhadap penderitaan rakyat. Kala itu, Tanah Mataram sedang mengalami masa kelam. Kerajaan terpecah oleh konflik internal, perjanjian-perjanjian politik yang merugikan bangsa, serta tekanan dari penjajah Belanda yang semakin mencengkeram kekuasaan. Para elit istana, yang seharusnya menjadi pelindung rakyat, justru sibuk memperkaya diri. Mereka tunduk pada kemauan VOC, menjual tanah dan kedaulatan demi mempertahankan kedudukan mereka. Raden Mas Said, yang masih belia, tidak tinggal diam melihat ketidakadilan dan ketamakan yang melanda istana. Darah muda dalam dirinya bergolak. Ia memutuskan untuk mengambil jalan yang berbeda, jalan perlawanan. Dalam usia belasan tahun, ia meninggalkan kenyamanan istana dan memilih hidup sebagai pelarian. Namun bukan pelarian pengecut, melainkan pelarian yang syarat dengan idealisme dan semangat membela tanah air. Dalam perjalanannya, Raden Mas Said bergabung dengan kelompok-kelompok rakyat yang tertindas. Ia menyatukan para petani, prajurit yang kecewa, dan rakyat kecil yang marah pada penguasa. Dengan karisma dan kecerdasan militernya, ia membentuk kekuatan baru, sebuah pasukan rakyat yang militan dan setia padanya. Pasukan inilah yang kelak dikenal sebagai Laskar Sambernyawa. Julukan Sambernyawa sendiri bukanlah gelar yang ia semakan pada dirinya dengan bangga, melainkan julukan yang diberikan musuh-musuhnya karena keganasannya di medan perang. Seperti kilat yang menyambar nyawa, keberadaan Raden Mas Said membuat panik pasukan Belanda dan kerajaan-kerajaan boneka yang berdiri di bawah bayang VOC. Dimanapun ia muncul, semangat perlawanan bangkit. Ia menjadi simbol harapan bagi mereka yang terinjak. Namun, perjuangan Raden Mas Said bukanlah perjuangan tanpa luka. Berkali-kali ia harus kehilangan rekan seperjuangan. Berkali-kali pula ia harus berpindah tempat, membangun kembali kekuatan. Dari awal, salah satu titik balik penting dalam kisahnya terjadi ketika ia tiba di wilayah selatan, di perbatasan pegunungan dan hutan yang lebat, yang kelak dikenal sebagai hutan Wonosari. Wilayah ini belum bernama, ia hanyalah hutan liar, penuh semak belukar dan binatang buas. Tapi bagi Raden Mas Said, hutan ini adalah tempat yang sempurna untuk menyusun kekuatan dan merumuskan strategi. Ia dan para pengikutnya mulai membuka lahan, membangun pondok-pondok sederhana, dan menjadikan hutan ini sebagai basis gerilya. Di sinilah benih-benih peradaban ditanam. Dalam suasana hening hutan dan keterasingan dari dunia luar, Raden Mas Said mulai melihat harapan. Ia tidak lagi hanya memikirkan perlawanan. Ia mulai membayangkan masa depan. Ia membayangkan sebuah masyarakat kecil yang hidup damai, adil, dan mandiri. Maka, dimulailah pembangunan bukan hanya pertahanan militer, tapi juga kehidupan sosial dan spiritual. Para pengikutnya diajarkan bercocok tanam, membangun rumah, dan hidup dalam tata aturan yang berakar dari nilai luhur Jawa. Dalam satu malam sunyi, menurut cerita lisan yang diturunkan dari generasi ke generasi, Raden Mas Said bermeditasi di bawah pohon besar di tengah hutan. Ia memohon petunjuk leluhur dan kekuatan gaib alam semesta. Dalam hening itu, ia mendengar suara bisikan angin yang membawakan pesan. Dari hutan dan gunung ini, lahirlah harapan baru. Wonogiri, tanah hutan, dan gunung akan menjadi tempat lahirnya peradaban. Konon, nama Wonogiri berasal dari dua kata kuno yang syarat makna. Wono yang berarti hutan, dan giri yang berarti gunung. Dua elemen alam yang teguh, kokoh, dan menjadi simbol kekuatan sekaligus keteduhan.
Nama ini tidak hadir. Begitu saja ia lahir dari pengamatan yang jernih atas rupa bumi, dari rasa hormat terhadap bentang alam yang menaungi manusia. Wonogiri adalah potret lanskap yang penuh makna sebuah wilayah hutan yang tumbuh di lereng-lereng gunung, tempat di mana rimba menyatu dengan langit tinggi. Ia bukan sekadar sebutan geografis, melainkan cerminan dari jiwa tempat itu sendiri. Hening, sejuk, namun menyimpan kekuatan besar di balik ketenangannya. Hutan dan gunung telah menjadi saksi bisu atas perjalanan sejarah dan denyut kehidupan yang terus mengalir di sana. Namun, di balik makna leksikal yang sederhana itu, masyarakat setempat menyimpan keyakinan lain, sebuah makna yang lebih dalam dan penuh harapan. Dalam versi lain yang hidup di antara cerita lisan dan memori kolektif, Wonogiri dipercaya sebagai hasil dari hutan yang diberkati. Sebuah tafsir spiritual yang mencerminkan perjalanan manusia menaklukkan alam liar dengan jerih payah, keteguhan, dan keyakinan. Nama Wonogiri, dalam pandangan ini, adalah lambang dari sebuah kemenangan, kemenangan atas keterasingan, atas ketakutan, dan atas tantangan alam. Dari hutan yang dahulu gelap dan tak bertuan, lahirlah tempat tinggal yang damai dan bermartabat, tempat di mana manusia hidup berdampingan dengan alam, bukan menguasai, tetapi merawat dan menghormatinya. Begitulah, setiap kali nama Wonogiri disebut, terselip doa dan penghormatan terhadap alam serta perjuangan manusia. Sebuah pengingat bahwa tanah yang kita pijak hari ini berasal dari kerja keras mereka yang dulu datang tanpa apa-apa, kecuali keyakinan bahwa hutan bisa menjadi rumah dan gunung bisa menjadi pelindung. Dalam satu versi cerita rakyat yang tumbuh dari bisikan angin dan desir dedaunan di pegunungan, dikisahkan bahwa setelah menetap cukup lama di wilayah yang kelak dikenal sebagai Wonogiri, Raden Mas Said yang kala itu tengah berada dalam pengembaraan dan perjuangan panjangnya mengalami sebuah peristiwa spiritual yang mengubah arah pandangannya terhadap tempat itu. Di tengah hutan dan pegunungan yang masih liar, ia sering merenung dalam diam, mencari petunjuk dari semesta atas langkah-langkahnya ke depan. Suatu hari, dalam kesendirian yang hening di sela-sela perjuangan dan pelarian dari kekuasaan yang ia tentang, Raden Mas Said menyusuri lereng Gunung Gandul. Gunung ini dikenal angker, sunyi, namun memiliki daya tarik yang aneh, seolah menyimpan rahasia yang tak diungkapkan kepada sembarang orang. Kabut menyelimuti jalur-jalur bebatuan, dan suara-suara alam bergema seperti nyanyian leluhur yang telah lama pergi. Di sanalah, di balik semak rimbun dan celah-celah batu karang, tersembunyi sebuah goa tua. Goa yang menurut cerita rakyat hanya akan tampak bagi mereka yang datang dengan hati bersih dan niat tulus. Raden Mas Said masuk ke dalam goa tersebut, dan di dalamnya, ia bertemu dengan seorang pertapa tua. Sosok misterius yang telah bertahun-tahun menyatu dengan alam, meninggalkan hiruk-pikuk duniawi untuk mencari kesempurnaan batin. Sang pertapa, yang konon telah melewati banyak zaman, menyambut kehadiran Raden Mas Said seolah telah menunggunya sejak lama. Dalam pertemuan yang sakral itu, sang pertapa menyampaikan petunjuk gaib, bukan dengan perintah, melainkan dengan ramalan yang halus namun syarat makna. Ia menatap Raden Mas Said dalam-dalam, lalu berkata dengan suara berat namun lembut, "Tanah yang kini kau injak ini, wahai cucu raja, akan menjadi pusat kemakmuran dan ketentraman. Tapi bukan untuk mereka yang tamak, bukan pula bagi mereka yang rakus kekuasaan. Tanah ini hanya akan subur jika dijaga oleh orang-orang berhati suci, yang hidup dengan niat pengabdian dan semangat keadilan." Raden Mas Said yang selama ini dikenal sebagai pejuang keras kepala dan pemberani terdiam. Kata-kata sang pertapa menggema di relung hatinya, menembus lapisan-lapisan egonya sebagai bangsawan dan panglima. Ia sadar bahwa perjuangan sejati bukan hanya tentang mengangkat senjata, tapi juga tentang menanam nilai, membangun kehidupan, dan menjaga harmoni dengan alam. Saat itu pula, di hadapan sang pertapa, ia mengikrarkan sumpah yang kelak menjadi dasar nilai kehidupan masyarakat Wonogiri. Ia bersumpah akan menjadikan tanah yang masih liar itu sebagai tempat suci bagi mereka yang ingin hidup dalam keadilan dan keteguhan hati. Bukan tempat pelarian bagi para pengecut, melainkan tempat awal bagi mereka yang hendak memulai hidup baru dengan nilai luhur, di luar kemewahan istana dan kekuasaan duniawi. Sumpah itu bukan sekadar janji pribadi, ia adalah perjanjian antara manusia dan bumi, antara jiwa yang gelisah dan alam yang tenang. Sejak hari itu, Raden Mas Said tidak lagi memandang tempat itu sebagai sekadar markas gerilya. Ia melihatnya sebagai tanah harapan, tempat bibit peradaban bisa ditanam, tumbuh, dan diwariskan. Konon, setelah bersumpah, langit Gunung Gandul berubah warna, kabut menipis, cahaya matahari menembus dedaunan hutan,
dan burung-burung bernyanyi riang. Seolah semesta ikut menyambut tekad sang pangeran muda. Sang pertapa pun tersenyum dan menghilang dalam kabut, meninggalkan Raden Mas Said sendirian. Namun, kini dengan keyakinan baru yang membara dalam dadanya. Dan sejak itulah, tanah itu tak lagi sama. Wilayah yang sebelumnya hanya sunyi dan liar perlahan menjadi tempat yang ramai dengan kehidupan. Orang-orang berdatangan bukan karena harta, tetapi karena mendengar kabar tentang seorang bangsawan muda yang membuka tanah harapan. Mereka datang dengan keyakinan bahwa di bawah pelindungan pegunungan dan lebatnya pepohonan, mereka dapat hidup damai, bekerja keras, dan membangun masa depan tanpa ketakutan. Kisah pertemuan Raden Mas Said dengan sang pertapa di Goa Gunung Gandul itu menjadi legenda yang tak pernah padam. Dikisahkan dari satu generasi ke generasi lain, kisah itu membentuk cara masyarakat Wonogiri memandang tanah mereka. Bukan sekadar tempat tinggal, melainkan tanah yang mengandung restu, hasil dari janji suci, dan cita-cita mulia seorang pejuang yang mendengarkan suara alam. Kini, meskipun waktu telah bergulir jauh, dan dunia terus berubah, jiwa dari sumpah Raden Mas Said itu masih hidup di antara masyarakat Wonogiri. Ia hadir dalam cara mereka merawat sawah dan ladang, dalam cara mereka menyambut tamu, dalam kesederhanaan hidup yang tetap dijalani dengan penuh harga diri. Di setiap desir angin dari Gunung Gandul, seolah terdengar kembali suara sang pertapa, yang dahulu berkata, tanah ini akan makmur jika dijaga oleh niat yang suci. Raden Mas Said, setelah mendapatkan petunjuk batin dari sang pertapa di lereng Gunung Gandul, tidak tinggal diam. Ia memahami bahwa tanah ini yang sebelumnya hanya dikenal sebagai rimba tak bertuan memiliki potensi besar untuk menjadi tempat tumbuhnya harapan baru. Dengan tekad yang menyala dan jiwa kepemimpinan yang telah terbentuk sejak muda, ia mulai membangun sebuah basis pertahanan, sekaligus cikal bakal komunitas yang terorganisir. Di tengah wilayah yang masih diselimuti hutan lebat, Raden Mas Said memilih lokasi strategis sebuah tempat datar, di antara perbukitan dan aliran sungai kecil yang memberi kehidupan. Di sanalah ia mendirikan pos pertama, bukan hanya untuk kepentingan militer, tetapi juga sebagai pusat kehidupan baru. Tempat ia bersama pengikut setianya mulai menata ulang hubungan antara manusia dan alam. Dalam kepemimpinannya, ia tidak sekadar menjadi panglima atau pelindung, tetapi juga seorang guru kehidupan. Ia menanamkan nilai-nilai luhur kepada masyarakat kecil yang mulai berkumpul di tempat itu, tentang gotong royong, tentang pentingnya bekerja bersama untuk tujuan bersama, serta tentang martabat hidup yang tidak hanya diukur dari kekuasaan, tetapi dari bagaimana seseorang mampu berbagi dan menjaga sesamanya. Tata pertanian mulai dikenalkan. Dengan bekal pengetahuan dan pengamatan tajam terhadap siklus alam, Raden Mas Said bersama orang-orangnya membuka lahan-lahan kecil. Mereka belajar menebang pohon tanpa merusak, menggemburkan tanah dengan tetap menjaga keseimbangan hutan. Ia mengajarkan bagaimana memanfaatkan hasil bumi tanpa serakah, bagaimana menyemai benih dengan kesabaran, dan bagaimana memanen dengan rasa syukur. Perlahan tapi pasti, hutan yang lebat dan menakutkan itu berubah bukan menjadi lahan gundul, melainkan menjadi hamparan subur yang dikelola dengan bijak. Selain bercocok tanam, sistem pertahanan diri pun diajarkan. Raden Mas Said sadar bahwa ketenangan tak datang begitu saja. Ia melatih kaum muda untuk bersiaga, bukan untuk menyerang, tetapi untuk menjaga kedamaian yang telah susah payah dibangun. Seni bela diri, strategi bertahan, dan disiplin diajarkan secara teratur bukan dengan semangat permusuhan, tetapi sebagai cara untuk menjaga nilai-nilai kehidupan yang mereka pupuk bersama. Waktu bergulir, komunitas kecil yang semula hanya terdiri dari beberapa keluarga, mulai tumbuh menjadi masyarakat. Desa-desa bermunculan, satu persatu, seolah bumi sendiri menyambut dengan memberi ruang bagi benih-benih peradaban. Mereka membangun rumah-rumah sederhana dari kayu dan bambu, membuat irigasi dari mata air pegunungan, serta membentuk pasar kecil untuk menukar hasil panen dan kebutuhan sehari-hari. Suasana damai pun mulai terasa, meskipun dunia di luar sana masih dipenuhi konflik dan ketamakan kekuasaan. Kabar tentang tanah baru ini menyebar perlahan, dibawa oleh pedagang, pengembara, dan para pejuang yang pernah bersinggungan dengan Raden Mas Said. Mereka mendengar tentang tempat yang aman, tempat di mana orang bisa bekerja tanpa takut dijajah, tempat di mana hukum tidak ditulis dengan pedang, tapi dengan hati nurani dan rasa kebersamaan. Dalam hati mereka, tempat ini mulai mendapat nama. Bukan hanya tanah rimba, tetapi Wonogiri. Wono berarti hutan, dan giri berarti gunung. Cerminan alamnya, sekaligus lambang dari kekuatan yang tumbuh dalam ketenangan.
Namun di balik makna leksikalnya, Wonogiri juga menyiratkan harapan dan perubahan. Sebuah wilayah yang dahulu sunyi dan penuh bahaya, kini mulai dikenal sebagai tanah harapan, tempat kelahiran komunitas yang didasarkan pada keberanian, keteguhan, dan nilai-nilai luhur. Tempat di mana manusia tak hanya bertahan hidup, tapi membangun kehidupan yang bermakna. Keberanian Raden Mas Said menjadi cerita turun-temurun. Namanya tidak hanya dikenal sebagai pangeran pemberontak atau ahli strategi perang, tetapi sebagai pemimpin yang mampu mengubah belantara menjadi hunian yang menyalakan cahaya di tengah kegelapan. Ia dikenang bukan karena tahta yang ia rebut, tetapi karena tanah yang ia bangun dari bawah dengan keringat, cinta, dan pengabdian. Begitulah Wonogiri perlahan lahir, bukan dalam sekejap, bukan dari kemewahan istana, tetapi dari perjalanan panjang seorang manusia yang tidak menyerah pada nasib. Tanah itu bukan hanya hasil dari kerja fisik, tetapi juga dari keteguhan batin. Ia tumbuh dari doa, dari sumpah, dan dari semangat kebersamaan yang diwariskan hingga kini. Hari ini, ketika kita menyebut nama Wonogiri, kita sesungguhnya sedang menyebut nama sebuah cita-cita. Cita-cita tentang masyarakat yang damai, tanah yang subur karena kerja keras, dan kehidupan yang ditopang oleh nilai luhur. Warisan Raden Mas Said bukan hanya terletak pada sejarah perjuangannya, tetapi pada jejak yang ia tinggalkan dalam cara hidup orang-orang di tanah ini. Sederhana, bersahaja, namun kuat dan teguh. Setelah masa panjang perjuangan dan pengabdian, tibalah satu titik balik penting dalam perjalanan hidup Raden Mas Said. Peristiwa besar itu adalah perjanjian damai antara Kerajaan Mataram dan pihak kolonial Belanda, yang menandai akhir dari berbagai pemberontakan yang telah lama mengguncang tanah Jawa. Dalam babak baru sejarah itu, Raden Mas Said, sang pangeran sambar nyawa yang dulu dikenal karena kegigihannya melawan ketidakadilan, akhirnya diakui dan diberi tempat dalam tatanan kekuasaan yang baru. Sebagai bagian dari perjanjian tersebut, ia diangkat menjadi Adipati Mangkunegarai, sebuah gelar kehormatan dan posisi politik yang sekaligus menjadi pengakuan atas perjuangan panjangnya. Tidak hanya simbolis, pengangkatan itu meneguhkan legitimasi Raden Mas Said sebagai pemimpin yang mampu menyatukan kekuatan militer, kearifan lokal, dan semangat kerakyatan. Di Surakarta, ia mendirikan Pura Mangkunegaran, sebuah pusat pemerintahan, sekaligus simbol kebudayaan yang merepresentasikan nilai-nilai yang ia perjuangkan selama hidupnya: keteguhan hati, kehormatan, serta keberpihakan pada rakyat kecil. Meski ia tidak lagi tinggal di Wonogiri, tanah yang dahulu menjadi tempat pengasingannya, tempat ia menata ulang hidupnya, dan tempat ia membangun peradaban kecil dari nol, tetapi jejak langkahnya tetap tertanam kuat di wilayah itu. Wonogiri bukan sekadar tempat singgah atau lokasi strategis, melainkan ruang batin yang membentuk filosofi hidupnya. Di antara lembah dan bukit, di tengah ladang dan desa-desa yang dulu ia rintis bersama rakyatnya, semangatnya tetap berhembus bersama angin pegunungan. Semangat itu bukan hanya berupa kenangan, tetapi hidup dalam cara masyarakat Wonogiri bekerja, saling membantu, dan menjaga tanahnya. Mereka mewarisi nilai-nilai gotong royong, keberanian, dan ketahanan, sebagaimana yang dulu ditanamkan oleh sang pangeran. Kisah-kisah tentang Raden Mas Said pun terus mengalir dari generasi ke generasi, diceritakan di beranda rumah, dibacakan dalam tembang, dan dijadikan pelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Ia telah menjadi lebih dari sekadar tokoh sejarah. Ia adalah simbol jiwa Wonogiri. Nama Wonogiri sendiri tetap digunakan, meski Raden Mas Said telah menetap di Surakarta dan mengemban tugas kenegaraan yang lebih luas. Nama itu tidak pernah tergantikan. Ia telah menjadi penanda identitas, sekaligus prasasti abadi atas sebuah proses perjuangan yang panjang dan berat. Wono yang berarti hutan, dan Giri yang berarti gunung, kini tak lagi hanya menggambarkan kondisi geografis, melainkan mengandung makna filosofis yang dalam tentang bagaimana dari sebuah tempat yang sunyi dan liar, tumbuh kekuatan besar yang menginspirasi perubahan. Lebih dari itu, Wonogiri menjadi perwujudan dari perubahan yang lahir dari keberanian dan keyakinan. Tempat itu dahulu hanyalah hutan tak bernama, jauh dari pusat kekuasaan. Tapi karena jiwa seorang pemimpin yang melihat potensi dalam keterasingan, wilayah itu menjelma menjadi pusat kehidupan yang bermartabat. Wonogiri menjadi penanda bahwa dari pinggiran pun bisa lahir peradaban, dari kesunyian bisa tumbuh harapan, dari pelarian bisa tumbuh kekuatan baru. Kini, ketika orang-orang menyebut Wonogiri, yang terbayang bukan sekadar kabupaten di Jawa Tengah, melainkan sebuah kisah panjang tentang keuletan, kepemimpinan, dan cinta tanah air.
Warisan Raden Mas Said bukan hanya tercermin pada arsitektur Pura Mangkunegaran atau dalam buku-buku sejarah, melainkan hidup dalam mata air yang mengalir di Gunung Gandul, dalam sawah-sawah yang menghijau saat musim tanam, dan dalam semangat masyarakatnya yang terus melangkah tanpa melupakan akar sejarah mereka. Ia tidak lagi ada secara fisik di Wonogiri, namun rohnya menyatu dengan tanah ini. Itulah kekuatan sejati dari seorang pemimpin besar. Ia mungkin pergi, tetapi nilai-nilainya tetap tinggal. Dan nama Wonogiri adalah warisan yang tak lekang oleh waktu, nama yang lahir dari hutan dan gunung, tumbuh dari perjuangan, dan mengakar dalam semangat rakyatnya. Kini, kota Wonogiri telah tumbuh menjadi sebuah wilayah yang ramai, dengan jalan-jalan yang dipenuhi kendaraan, pasar-pasar yang hidup dari pagi hingga malam, dan bangunan-bangunan modern yang berdiri berdampingan dengan rumah-rumah tradisional. Aktivitas masyarakatnya dinamis, sebuah cerminan dari kemajuan zaman yang terus bergerak maju, dari lembah hingga pegunungan, dari pusat kota hingga pelosok desa. Kehidupan berdenyut dengan ritme yang teratur dan semangat yang menyala. Namun, di balik semua gemerlap dan hiruk-pikuk modernitas ini, tersimpan sebuah kisah tua, sebuah legenda yang menjadi akar dari keberadaan kota ini. Itu adalah kisah tentang seorang pangeran pemberani yang dalam sejarah dikenal sebagai Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa. Di masa lalu, jauh sebelum bangunan beton berdiri tegak dan kendaraan melintas di jalan beraspal, wilayah Wonogiri hanyalah hamparan hutan lebat dan pegunungan sunyi. Tanah itu liar, asing, dan tampak tak bersahabat bagi sebagian orang. Tapi, bagi sang pangeran, tempat itu bukanlah akhir dari segalanya. Justru di sanalah awal mula harapan disemai dengan tekad yang tak tergoyahkan dan keberanian melawan kenyataan pahit. Raden Mas Said tidak datang membawa kemewahan atau pasukan besar. Ia datang sebagai pejuang, sebagai pelarian dari kekuasaan yang ia anggap tidak adil. Ia datang membawa semangat perubahan dan keinginan untuk membangun kehidupan yang bermartabat bersama rakyat kecil. Di tengah belantara yang sunyi, ia membentuk tatanan baru, komunitas yang hidup dalam semangat gotong royong, tanah yang dibuka bersama, dan nilai-nilai luhur yang dijadikan pegangan. Inilah awal dari Wonogiri, sebuah tempat yang tidak dibentuk oleh ambisi kekuasaan, tapi oleh semangat untuk memberi harapan. Kisah ini bukan sekadar dongeng, tetapi menjadi roh dari Wonogiri itu sendiri. Ia mengalir dalam darah masyarakatnya, dalam cara mereka menjaga tradisi, dalam tekad mereka membangun masa depan tanpa melupakan masa lalu. Ketika jalan-jalan kota kini ramai oleh aktivitas ekonomi dan teknologi merambah hingga pelosok desa, legenda itu tetap hidup mengendap dalam cerita lisan, dalam nama-nama tempat, bahkan dalam perasaan bangga menjadi bagian dari tanah yang memiliki akar perjuangan begitu dalam. Wonogiri adalah lambang peralihan dari keterasingan menuju kemajuan. Ia bukan kota yang tumbuh tiba-tiba, melainkan dibentuk perlahan oleh tangan-tangan yang percaya bahwa tempat ini bisa menjadi rumah. Dalam setiap sendi kehidupannya, kita bisa merasakan gema dari masa lalu. Dari keberanian seorang pemuda bangsawan yang menolak tunduk pada penindasan, hingga kesediaan rakyat untuk berjuang bersama demi kehidupan yang lebih baik. Kini, ketika orang berbicara tentang Wonogiri, yang mereka saksikan adalah kota yang terus bergerak maju dengan pusat pemerintahan yang teratur, pendidikan yang berkembang, sektor pariwisata yang menggeliat, dan masyarakat yang terbuka terhadap perubahan. Namun, di balik semua kemajuan itu, tetap ada benang merah yang menghubungkan masa kini dengan masa lalu. Sebuah cerita tentang tekad dan kehormatan yang menjelma menjadi fondasi tak kasat mata dari setiap jengkal tanah di kota ini. Wonogiri bukan hanya tempat di peta. Ia adalah simbol dari perjuangan dan cita-cita luhur. Ia adalah kota yang lahir dari tekad untuk mengubah rimba menjadi rumah, dari keberanian untuk tidak menyerah pada keadaan, dan dari semangat untuk menciptakan kehidupan yang lebih adil dan bermakna. Inilah Wonogiri, sebuah kota yang dibangun dari hutan, oleh harapan, dan demi masa depan. Di balik namanya yang sederhana, tersimpan cerita besar tentang manusia, alam, dan cita-cita luhur yang tak lekang oleh zaman.